Eksplorasi kedalaman laut telah menjadi salah satu pencapaian paling menakjubkan dalam sejarah manusia. Meskipun ada ribuan orang yang telah mencapai puncak Gunung Everest, hanya sedikit yang berani menjelajahi titik terdalam di dasar laut, terutama Palu Mariana. Dalam pembahasan ini, kita akan memeriksa secara rinci perjalanan yang harus diambil seseorang untuk menyelam ke kedalaman rekor ini, serta menyelami cerita-cerita para petualang yang memutuskan untuk mengeksplorasi ke dalam ketakutan ini. Palu Mariana terletak di Laut Filipina. Palu Mariana dinamai setelah Kepulauan Mariana yang terletak di dekatnya. Kepulauan Mariana sendiri dinamai dari Santa Mariana, seorang ratu Spanyol dari abad ke-15. Nama ini diberikan oleh penjelajah Spanyol yang tiba di kepulauan tersebut pada abad ke-16. Adalah titik terdalam di bumi, dengan kedalaman mencapai sekitar 11 km atau lebih dari 36.000 kaki. Tempat ini menjadi tempat penelitian yang menarik bagi ilmuwan, serta tantangan yang menarik bagi para penjelajah laut. Untuk menyelam ke kedalaman rekor seperti Palu Mariana, para penjelajah bergantung pada teknologi canggih, termasuk kapal penyelam, kapal bertenaga, dan peralatan khusus seperti kapal selam berawak dan kendaraan bawah air jarak jauh (RUP). Menyelam ke kedalaman laut yang ekstrim bukanlah tugas yang mudah. Para penjelajah harus menghadapi tantangan fisik dan mental yang besar, termasuk tekanan air yang sangat tinggi, suhu yang ekstrem, dan isolasi total dari dunia luar. Perjalanan menuju Palu Mariana biasanya dimulai dari pangkalan di Guam atau Jepang. Para penjelajah harus menavigasi perairan yang berbahaya dan seringkali tidak stabil sebelum mencapai lokasi penyelaman yang ditentukan. Saat menyelam ke Palu Mariana, para penjelajah akan menghadapi kegelapan total di kedalaman tertentu. Mereka akan melihat pemandangan luar biasa dari flora dan fauna laut yang hidup di lingkungan yang ekstrem. Selain menjadi pencapaian pribadi, penyelaman ke Palu Mariana juga memberikan kontribusi besar terhadap penelitian ilmiah. Ilmuwan dapat mempelajari organisme unik yang hidup di kedalaman, geologi dasar laut, dan proses geofisika yang terjadi di dalamnya. Pada tahun ke-1960, Jacques Piquet dan Don Walsh menjadi orang pertama yang mencapai Palu Mariana dengan kapal selam TRIS. Mereka menyelam ke kedalaman sekitar 35.800 kaki, mengungkapkan misteri dan keajaiban dasar laut yang sebelumnya tidak diketahui. Pada tahun ke-2012, sutradara James Cameron melanjutkan warisan eksplorasi Palu Mariana dengan menyelam ke dasar laut dengan kendaraan khusus yang dibuatnya sendiri, Deep Sea Challenger. Pengalaman ini menghasilkan dokumenter yang menakjubkan tentang kehidupan di dasar laut. Sylvia Earle, ahli biologi laut terkemuka, telah melakukan banyak penelitian dan penyelaman ke Palu Mariana. Dia adalah salah satu ilmuwan laut terkemuka yang memperjuangkan perlindungan lingkungan laut. Penyelaman ke kedalaman laut, terutama Palu Mariana, adalah pencapaian yang menakjubkan dalam sejarah eksplorasi manusia. Dengan teknologi dan keberanian, para petualang telah membuka pintu ke dunia bawah laut yang penuh misteri dan keindahan. Cerita-cerita para penjelajah ini memberikan wawasan yang mendalam tentang tantangan, keajaiban, dan nilai ilmiah dari eksplorasi laut dalam. Dalam perjalanan ke kedalaman, kita akan menemukan rentang kedalaman yang mengungkapkan keajaiban dan misteri dunia bawah laut. 40 meter adalah kedalaman maksimum untuk pengumpul mutiara dan penyelam amatir di kedalaman 40 meter. Penyelam amatir dan pengumpul mutiara sering mengunjungi terumbu karang yang indah dan berwarna-warni. Meskipun tidak terlalu dalam, tetapi kehidupan laut yang beragam membuat pengalaman ini menarik. 332 meter adalah rekor menyelam dengan menggunakan peralatan scuba. Pada kedalaman ini, penyelam yang terlatih dan menggunakan peralatan scuba telah mencapai rekor tertinggi. Mereka mengeksplorasi terumbu karang yang lebih dalam dan mungkin juga menyelami reruntuhan kapal kuno. 565 meter adalah kedalaman maksimum untuk penyelaman penguin kaisar. Penguin kaisar, salah satu makhluk paling unik di dunia laut, dapat menyelam hingga kedalaman 565 meter. Mereka menyelam untuk mencari makanan di laut dalam, menampilkan keahlian dan adaptasi luar biasa. 1000 meter adalah titik tanpa sinar matahari. Pada kedalaman 1000 meter, sinar matahari tidak lagi mencapai dasar laut. Kehidupan di sini bergantung pada sumber cahaya alami yang sangat sedikit, menciptakan dunia yang gelap dan misterius. 1027 meter adalah rekor penyelaman terdalam oleh kapal selam militer. Kapal selam militer telah mencapai kedalaman luar biasa sejauh 1027 meter. Penyelam dan teknisi angkatan laut menjelajahi lautan dalam untuk tujuan penelitian dan misi keamanan. 2200 meter adalah tempat tinggal gurita raksasa. Di kedalaman ini, terdapat tempat tinggal bagi gurita raksasa yang mengagumkan.
Hewan ini memiliki adaptasi unik untuk bertahan hidup di lingkungan yang keras dan gelap di dasar laut. 4.500 meter adalah pertemuan dengan ikan anglerfish. Di kedalaman 4.500 meter, Anda dapat bertemu dengan ikan anglerfish yang menakjubkan. Dengan lampu bioluminescen yang menarik mangsa, ikan ini menjadi salah satu makhluk paling menakjubkan di lautan dalam. 6.100 meter adalah tempat kabel internet terletak di dasar laut. Kedalaman 6.100 meter adalah tempat di mana kabel internet diletakkan di dasar laut. Ini menunjukkan betapa pentingnya eksplorasi laut dalam mengembangkan teknologi komunikasi global. Dari penyelaman amatir hingga penjelajahan militer, kita semakin memahami betapa luasnya kehidupan di bawah permukaan laut yang masih belum kita ketahui sepenuhnya. Pada tahun 1962, dua pahlawan samudera, Jacques Piccard dari Swiss dan Letnan Angkatan Laut Amerika Serikat, Dan Walsh, membuat sejarah ketika mereka menjadi orang pertama yang mengunjungi dasar Palu Mariana. Perjalanan epik mereka dimungkinkan oleh penggunaan kendaraan bawah air Twiss, sebuah prestasi teknologi yang luar biasa pada masanya. Dengan Twiss, Piccard dan Walsh berhasil mencapai kedalaman tertinggi di lautan, menciptakan tonggak sejarah dalam eksplorasi laut dalam. Penurunan mereka ke dasar Palu Mariana memakan waktu hampir 5 jam, sebuah perjalanan melalui kedalaman yang misterius dan menakutkan dari samudra. Namun, ketika mereka mencapai tujuan mereka hanya memiliki waktu singkat, sekitar 20 menit, untuk menjelajahi dan mempelajari lingkungan yang belum pernah dijamah sebelumnya. Setengah abad kemudian, pada tahun 2012, sejarah kembali dibuat ketika sutradara film Kanada, James Cameron, melakukan penjelajahan solo ke Palu Mariana dengan menggunakan kendaraan bawah air Deep Sea Challenger yang dirancang khusus. Cameron mencapai kedalaman yang sama sekali baru di dasar palung yang dalam. Kehadiran Cameron di dasar Palu Mariana tidak hanya menjadi pencapaian pribadi yang luar biasa, tetapi juga membawa pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan di kedalaman laut yang gelap dan misterius. Dengan teknologi canggih yang dimilikinya, Cameron mampu menjelajahi dan merekam gambar-gambar luar biasa dari ekosistem yang jarang terlihat oleh mata manusia. Palu Mariana, yang terletak di selatan Jepang, merupakan salah satu fitur geografis paling menakjubkan dan tidak terjamah di planet kita. Dengan panjang sekitar 2.550 km dan lebar 69 km, palung ini menjelajahi kedalaman laut yang mencapai titik terdalam di bumi. Menyelam ke dalam Palu Mariana adalah perjalanan yang menantang dan penuh dengan misteri yang memikat. Dengan kedalaman yang mencapai rekor sekitar 11 km, Palu Mariana menciptakan tekanan yang luar biasa bagi siapapun yang berani menjelajahinya. Tekanan di kedalaman ini dapat mengubah setiap organisme hidup menjadi kabut berdarah dalam sepersekian detik bagi manusia tanpa perlindungan. Bayangkan berada di bawah balok batu yang beratnya 500 ton. Itulah sensasi yang dirasakan di dasar Palu Mariana. Namun, meskipun kondisinya ekstrem, Palu Mariana menjadi rumah bagi kehidupan laut yang menakjubkan. Dasar palung ini dipenuhi dengan geyser yang memuntahkan belerang cair dan karbon dioksida. Meskipun terlihat tidak ramah bagi kehidupan, para ilmuwan telah menemukan bahwa emisi ini sebenarnya menjadi sumber energi yang sangat cocok bagi mikroorganisme yang tinggal di kedalaman ini. Kehidupan di Palu Mariana adalah contoh keajaiban alam yang menakjubkan. Meskipun tekanan yang luar biasa dan kondisi ekstremnya, keberadaan mikroorganisme ini menunjukkan kemampuan alam untuk berkembang biak dan beradaptasi di lingkungan yang paling sulit. Studi lebih lanjut tentang kehidupan di palung ini dapat memberikan wawasan baru tentang kehidupan dan evolusi, serta bagaimana organisme beradaptasi dengan lingkungan yang ekstrem. Selain kehidupan mikroorganisme, Palung Mariana juga menjadi pusat penelitian ilmiah yang penting. Para ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu telah menjelajahi palung ini untuk mempelajari geologi laut dalam, perilaku laut dalam, dan dampak perubahan iklim terhadap ekosistem laut. Tidak hanya itu, Palung Mariana juga menjadi objek penelitian bagi ilmuwan yang ingin memahami sejarah bumi dan evolusi geologinya. Melalui penelitian tentang lapisan batuan di palung ini, para ilmuwan dapat memahami lebih baik tentang sejarah bumi, peristiwa geologis masa lalu, dan bagaimana proses-proses ini membentuk planet kita seperti yang kita kenal hari ini. Sayangnya, Palung Mariana tidak terhindar dari dampak peradaban manusia yang meninggalkan jejak pencemaran bahkan di kedalaman samudra. Para peneliti bawah air telah menemukan tas plastik, pembungkus permen, dan berbagai sampah lainnya tersebar di dasar palung. Jejak pencemaran ini juga dapat ditemukan dalam mikroorganisme yang hidup di lingkungan ini.
Meskipun Palung Mariana merupakan lingkungan yang sangat ekstrem dan terisolasi, dampak dari aktivitas manusia telah mencapainya. Sampah plastik dan limbah lainnya yang terbuang secara tidak bertanggung jawab telah menemukan jalannya ke kedalaman laut, mengganggu ekosistem yang rapuh dan sensitif di dasar laut ini. Tas plastik dan sampah lainnya bukanlah satu-satunya masalah yang dihadapi Palung Mariana. Para ilmuwan juga menemukan jejak pencemaran dalam mikroorganisme yang hidup di lingkungan ini. Mikroplastik, bahan kimia berbahaya, dan polutan lainnya telah terdeteksi dalam organisme laut di palung ini, memberikan gambaran yang suram tentang dampak destruktif aktivitas manusia terhadap lingkungan laut. Namun, meskipun pencemaran laut merupakan masalah yang serius, penelitian ini juga menawarkan kesempatan untuk memahami bagaimana organisme laut belajar bertahan dalam kondisi lingkungan yang sangat ekstrem. Penemuan ini tidak hanya relevan dalam konteks pelestarian lingkungan, tetapi juga memiliki aplikasi potensial dalam bidang biomedis dan ilmu pengetahuan lainnya. Studi tentang organisme yang hidup di Palung Mariana dapat memberikan wawasan berharga tentang adaptasi organisme terhadap tekanan, suhu, dan kondisi lingkungan lainnya yang sangat ekstrem. Dengan memahami mekanisme adaptasi ini, para ilmuwan dapat mengembangkan solusi baru untuk tantangan kesehatan manusia, seperti pengembangan obat-obatan baru atau teknologi medis inovatif. Selain itu, penelitian tentang mikroorganisme di Palung Mariana juga memberikan kesempatan untuk memahami dinamika ekologi laut yang kompleks. Hal ini dapat membantu dalam upaya konservasi dan manajemen lingkungan laut yang lebih efektif, serta memberikan wawasan tentang cara terbaik untuk melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati laut yang kaya di seluruh dunia. Sejarah eksplorasi Palung Mariana terus berlanjut hingga saat ini, dengan para ilmuwan dan penjelajah laut terus berusaha untuk mengungkap misteri dan keajaiban yang tersembunyi di kedalaman samudra. Pada tahun ke-2020, sebuah tim ilmuwan Tiongkok membuat terobosan baru ketika mereka menggunakan kendaraan bawah air Fenduzi untuk mencapai kedalaman terdalam dari palung ini. Meskipun Palung Mariana tetap menjadi salah satu tempat paling kurang dipelajari di planet ini, kemajuan dalam penelitian dan eksplorasi telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Setiap ekspedisi ke dalam kedalaman Palung Mariana membawa harapan akan jawaban baru dan penemuan yang menarik. Para ilmuwan, peneliti, dan penjelajah laut yang berpartisipasi dalam ekspedisi ini berani menghadapi tantangan yang tidak biasa dari alam semesta bawah laut. Mereka terus menjelajahi lingkungan yang sangat ekstrem dan belum dijamah, mencari wawasan baru tentang kehidupan dan geologi di dasar laut yang penuh teka-teki. Meskipun demikian, Palung Mariana tetap menjadi tempat yang misterius dan menakutkan bagi banyak orang. Dengan kedalaman sekitar 11 km, tekanan luar biasa dan kegelapan abadi menjadikan Palung Mariana lingkungan yang ekstrem bahkan bagi para ahli samudra yang paling berpengalaman sekalipun. Namun, dengan penggunaan teknologi canggih seperti kendaraan bawah air Fenduzi, para ilmuwan dapat melintasi batas-batas yang sebelumnya tidak terjangkau, membuka jendela baru ke dunia yang belum diungkapkan. Selama ekspedisi terbaru ke Palung Mariana, ilmuwan berhasil mendokumentasikan berbagai makhluk laut yang sebelumnya tidak diketahui atau dipelajari di dalamnya. Dengan setiap penemuan baru, pemahaman kita tentang kehidupan laut dalam berkembang, memperkaya pengetahuan kita tentang ekosistem yang luar biasa di dasar laut. Namun, tantangan dan bahaya tetap ada dalam setiap penjelajahan ke Palung Mariana. Tekanan luar biasa dan kondisi lingkungan yang ekstrem menempatkan kendaraan bawah air dan orang-orang yang berada di dalamnya dalam risiko yang besar. Kesiapan mental, persiapan fisik, dan teknologi canggih menjadi kunci kesuksesan dalam menjelajahi kedalaman yang sangat dalam ini. Eksplorasi laut dalam membuka pintu pada misteri yang tersembunyi di kedalaman lautan. Dari kegelapan abadi hingga tekanan luar biasa, Palung Mariana adalah salah satu tempat paling menantang bagi penjelajah laut. Dalam upaya menjawab pertanyaan tentang asal-usul kehidupan dan mengungkap kehidupan yang tersembunyi di dasar laut, penelitian di palung ini terus berlanjut. Dengan setiap penyelaman baru, kita semakin dekat untuk memahami misteri yang terkandung di dalamnya. Kalau kamu suka video ini, klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih karena sudah menyimak.